Tahadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Wa nihimna al-anbiya wa mursalin asyhadu an la ilaha illallah. Sir lana umurana umur dunya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wa ma akhrijna min dhulumatil wahmi akrimna bi nuril fahm ta'ani bi ma'rifatil ilmi. Hassin akhlaqana bil hilmi sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'alim fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min lawazimil hiqdi wa dan min sebagian. Kitabnya mana dong? Belum. Kok enggak ngacung tadi? Berapa? 1 2 3 4. Kemana kitabnya? Belum dapat. Mas Ali nanti di data yang belum dapat, belum punya. Lawazimi, yang sifat-sifat yang mengikuti atau menyertai. Lawazim, sifat yang menyertai. Al-hiqdi, apa artinya hidi kemarin? Ini tema kita kan, al-hiqdi wal hasadi. Apa al-hiqdi? Dendam. Apa saja yang menyertai dari sifat dendam ini? Al-awwal, yang pertama, su'u, buruk. Adh-dhanni, prasangka. Yang pertama karena buruknya prasangka. Wa tattabi'ul awrati wa dan tattabu' wadan apa tulisan ini? Watatabbu'u, dan menyelidiki atau apa namanya, mencari-cari, ngorek-ngorek. Apa ngorek-ngorek? Pernah ngorek-ngorek kalau telinga kita gatal diapain? Pakai apa? Wah, jangan pakai jempol yang gede begini, repot. Mengorek-ngorek al-aurati, aib atau keburukan. Ngorek-ngorek, menyelidiki. Ada kan orang yang suka mencari celah aib orang lain. Nah, orang seperti ini biasanya lupa dengan aib sendiri. Tapi kalau orang biasa sudah melihat keburukan diri sendiri, insya Allah nggak ada peluang untuk mencari keburukan aib orang lain. Maka tanamkan supaya tidak ada keinginan seperti itu. Maka terus ingat bahwa kita punya aib, kita punya keburukan. Hanya saja masih Allah tutup keburukan kita. Seandainya Allah ungkap, Allah singkap, Allah buka, kayak apa muka kita. Nah, kalau itu tanamkan dalam diri kita, maka nggak ada tatabu'u al-aurat, mencari celah keburukan, aib saudara kita, nggak akan pernah terjadi. Karena apa? Merasa diri kita mungkin lebih hina daripada saudara kita, teman kita. Paham dok? Ini berlaku kapan saja. Berlaku bagi para santri, berlaku bagi nanti saat sudah berumah tangga, keluarga. Kemudian watahabbatu isya'atil fahisyah, watahabbah, dan suka, tahabbah, suka, wa mahabbah, wa mahabbah, wa dan mahabbah, suka. Makanya ada film India judulnya apa? Mahabbatain, berarti saling mencintai. Siapa pemeran utamanya? Siapa? Andy Lau. Masuk Andy Lau. Andy Lau itu pemeran film-film apa, Jepang ya atau Korea ya? Andy Lau.
Tapi suka itu ketika saat Andile sebagai salah seorang anggota polisi disewa untuk menjaga rumah konglomerat orang kaya raya. Kemudian orang itu punya konglomerat itu punya simpanan, punya calon istri, disuruh jagai calon istrinya itu. Ternyata calon istrinya malah jatuh cinta kepada Andi Lau. Nah, itu bisa terjadi. Namanya pagar makan tanaman. Nih, hati-hati. Ada teman dekat sepertinya dengan kita, ya. Jadi mak comblang. Edi misalnya suka sama Faras. Ternyata Edi mempercayai Febri ngasih surat. Kasih ya. Ternyata Febri sendiri ada perasaan dengan Faras. Lama-lama bukan suratnya Edi yang sampai, tapi surat tangan Febri sendiri yang menuliskan kata-kata cinta itu. Allah Akbar. Seperti itu. Makanya pelajaran bahasa Inggris tadi malam apa? Minum cucu. Itu. Apa ndak, Nis? Nah, itulah pokoknya ya. Baik. Wa mahabbah dan cinta atau suka isya'ah, menyiarkan. Nah, ini malah menjadi salah satu tayangan televisi yang amat sangat disukai oleh kaum ibu-ibu. Ini mahabbah isya'ah al-fahisyah, yaitu keburukan. Suka mensiarkan, suka menyingkap, berusaha untuk memberitahu kepada yang lain. Kalau sudah tahu aib keburukan saudaranya, dia malah suka. Bahasa kita apa? Demen. Jadi kalau nggak bicarakan tuh nggak enak, ya. Dan itu suatu hal yang memang paling asyik ditonton oleh ibu-ibu sambil masak, ya, sambil nyantai, gosip, silet, apa lagi? Hah? Apa Edi hafal banget. Godshot, apa lagi? Renang. Banyak sekali, dan itu ternyata penontonnya itu lebih banyak daripada berita. Tuh, antara tuh gosip dan seterusnya itu. Ya Allah ya Rabbana. Jadi tujuannya untuk membicarakan keburukan orang lain. Dan itu ternyata asik sekali. Nah, inilah misi visi iblis diantaranya. Kalau itu sudah terjadi dan dialami, dilakukan, maka amal kebaikan kita tertransfer kepada orang yang kita bicarakan keburukannya. Paham dong? Habis. Maka nanti di akhirat namanya ada orang muflis namanya. Apa? Orang yang bangkrut. Punya pahala sedekah, punya pahala sholat, punya pahala haji, umroh, tilawah, tapi ternyata saat di sana nggak ada apa-apa, nggak punya apa-apa, karena habis dengan kita membicarakan aib-aib keburukan orang lain. Maka usahakan anak-anakku mulai saat ini sudah tahu bagaimana imbas dampak pengaruh daripada membicarakan aib, membuka aib saudara kita, ternyata akan merugikan kita. Kira-kira apa sih manfaatnya untuk kita? Apa kira-kira? Kita kalau sudah membicarakan aib keburukan orang lain, kira-kira apa? Yang kita dapat apa? Apakah kita dikasih uang? Kalau ditayangkan di TV, dapat mereka menjadi MC, moderator, atau menjadi host, ya, akan dapat bayar. Nah, kita dapat apa? Malah dapat cacian, makian. Kalau itu ternyata benar yang kita bicarakan, lalu yang kita bicarakan tidak suka dengan apa yang kita bincangkan, maka itulah namanya ghibah. Sebenar-benarnya yang akan menghabiskan pahala kita. Jadi apapunlah keburukan, ayo kita tutupi. Karena belum tentu apa yang kita bicarakan, kita prasangkakan
Barangkali dia justru punya amalan yang mungkin kita nggak tahu. Ada amalan banyak kebaikannya daripada keburukannya. Kemudian yang kedua apa? Tanamkan apa? Bahwa kita juga punya aib. Barangkali aib kita lebih banyak daripada aibnya. Paham dok? Cung? Man satara uyuba akhahu satara uyubad dunya satarallahu uyubahu fid dunya wal akhirah. Redaksi dalam hadis, barang siapa menutupi aib keburukan saudaranya, maka Allah akan tutupi aib dan keburukannya dunia akhirat. Tapi barang siapa dia menyingkap, membuka aib saudaranya, maka Allah akan buka aibnya dunia apalagi di akhirat. Dan tidaklah orang yang memperbincangkan aib keburukannya sehingga dia gak mau bertobat, maka bangga dengan terus membincangkan aib saudaranya, maka Allah tidak akan matikan dia sebelum dia akan mengalami peristiwa yang sama seperti aib saudaranya itu. Paham? Mau dicontohin? Musa misalnya. Musa punya kesalahan. Apa Musa? Kesalahannya apa kira-kira? Yang aib, yang suatu hal yang tidak baik. Apa? Tanpa izin. Itu udah biasa bagi Musa. Musa misalnya pacaran ya sama, dilihat lah yang mirip wajahnya sama Musa siapa ini. Gitu. Sebut aja namanya ya Marfu'ah gitu. Musa sama Marfu'ah. Ketahuan pihak keamanan. Keamanannya siapa kemarin? Zainur. Zainur. Potonglah, digundul rambutnya. Nah, biarlah yang tahu hanya kalangan kita saja. Teman-teman sudah itu karena kesalahan dan dia sudah siap menanggung sanksi itu, hukuman itu. Cukup kita yang tahu. Jangan sampai aib itu kemudian kita bicarakan keluar. Ibunya ditelepon, Bu, tahu nggak anak ibu? Subhanallah di pesantren sekarang kepalanya pelonos. Kasih tahu temannya SMA, tahu nggak Musa di pesantren? Subhanallah, sepertinya orangnya tunduk, tawaduk, rukuk, sujud. Ternyata pacaran terus tuh. Nah, itu aib harusnya. Cukuplah untuk Musa karena telah melakukan satu hal kesalahan, dan itu sanksi yang sudah diterapkan di pesantren. Cukup kita saja yang tahu. Jangan sampai kemudian terus diperbincangkan. Musa yang mana katanya? Itu tuh, yang dulu. Oh itu tuh. Dia bicara lagi pada temannya. Tahu nggak? Saya dapat berita baru loh, gitu kan? Apa sih beritanya? Mau tahu apa mau tahu banget? Katanya. Terus menyebar sehingga seluruh Indonesia tahu Musa. Ya, nah ini namanya isya'ati al-fahisyah. Mahabbah isya'ati al-fahisyah. Suka, ada memang ini penyakit yang sukanya itu kalau nggak membicarakan aib keburukan orang lain tuh nggak puas. Makanya ketika ada orang 3 bertemu, 3 orang minimal berkumpul, apalagi 5 orang, tolong ya sampaikan sesuatu kebaikan. Ya, mari kita awali sama-sama ya bincang-bincang kita dengan Al-Fatihah. Insya Allah nggak ada nanti bincang yang keburukan. Karena tidak bisa 3 orang berkumpul, 4 orang, apalagi sampai 5 orang berkumpul, itu diam tuh nggak bisa. Coba perhatikan. Kecuali kelima-limanya megang HP, itu bisa. Satu megang HP. Tapi HP-nya juga gitu, ya kan? Sama. Tidak dengan lesannya, tidak dengan mulutnya, dengan tulisannya. Tahu nggak? Musa kemarin hari Ahad digundul loh. Nanggung, share di grup. Oh Musa, coba kirim dong fotonya. Kayak apa gundulnya? Share, pelonos. Sama siapa? Marfu'ah. Oh Marfu'ah itu yang mantannya Jabal. Kata ya. Kalau mau gitu kan, dan seterusnya terus diorek-orek. Allahu Akbar. Na'udzubillah nih. Kemudian suudzon, ini juga bahaya. Yang pertama suudzon. Suudzon itu apa? Buruk sangka. Tak ceritain dong. Suatu saat
Ada seorang ustadz, ini kisah nyata ini, tapi nggak ngada-ngada. Ustadz datang ke rumah jamaah. Jamaah itu orang baik. Begitu sampai ke rumah, karena jamaah itu mengundang ustadz, ustadz datang ke rumah. Setelah sampai ke rumah, jamaah itu menyiapkan amplop untuk ustadz itu. Udah disiapin tuh di meja. Kemudian ada apa namanya, mushaf Al-Quran di samping meja itu. Nah ternyata begitu mengundang, pemilik rumah itu sudah nyiapkan ya amplop isinya 5 juta. Isinya berapa? 5 juta. Kemudian beliau pamit karena ada acara apa namanya itu dengan teman yang nggak bisa ditinggalkan gitu. Ustadz sebentar ya, sebentar saja, nggak lama kok, paling 5 menit. Ternyata lewat 5 menit, akhirnya Ustadz mendengar kumandang adzan, bahkan asar ini dia mengisi acara habis sholat asar. Akhirnya nggak bisa pamit dengan tuan rumahnya, dengan pembantunya. Teh, mohon maaf Ustadz juga pamit dulu, sudah asar, habis asar Ustadz ada kajian, sampaikan salam ya ke beliau. Nah beliau akhirnya pergi tapi tanpa bisa pamit dengan pemilik rumah. Begitu pergi, si tuan rumah kembali tapi sudah selesai asar. Apa yang terjadi? Dia kaget, dia mulai ada prasangka buruk. Nah, amplop di sini di mana nih? Kok nggak ada? Akhirnya dia menduga dengan prasangkanya, pasti ustadz ini. Karena apa? Pertama nggak pamit, sementara pembantunya yang dikasih tahu ternyata lupa ngasih tahu, ya kan? Lagi pulang lagi mudik. Apa yang terjadi? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai 1 bulan. Kemudian ustadz dengan prasangkanya, suudzonnya kepada ustadz itu, pemilik rumah itu pergi ke rumah ustadz. Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz mohon maaf, saya bukan prasangka, tapi hanya menduga-duga saja. Ustadz waktu datang ke rumah saya panggil, sebenarnya saya sudah niat baik kepada Ustadz. Saya sudah menyiapkan amplop yang isinya 5 juta untuk Ustadz. Tapi begitu Ustadz pergi, maka amplop yang saya siapkan juga ikut hilang. Saya tunggu sehari 2 hari, mudah-mudahan Ustadz berkunjung lagi ke rumah saya. 2 minggu, 3 minggu, sampai 1 bulan, sehingga saya berani memberikan diri untuk datang ke rumah Ustadz. Saya ingin tahu, gitu kan, apa benar prasangka saya dengan Ustadz itu hal yang luar biasa buat sang Ustadz ya. Subhanallah, baik Bapak. Itu nggak apa-apa, wajar gitu kan. Sebenarnya begini Bapak, Ustadz tersenyum saja karena udah sepertinya menuduh begitu kan. Dengan senyuman sang Ustadz, saya malah justru prasangka dengan Bapak. Prasangka apa Ustadz? Itu di meja kan dulu ada Al-Quran, ada mushaf Al-Quran, saya lihat. Berarti Bapak selama 1 bulan sepertinya nggak membaca Quran ya? Lah, Ustadz kok tahu? Sekarang saya tanya, Quran yang di atas meja, yang saat saya bertamu ada di sana, sekarang taruh di mana? Saya taruh di lemari Ustadz. Nah, begitu saya pamit kepada pembantu, saya sampaikan kepada pembantu Bapak, saya pamit ada kajian sholat asar, saya nggak bisa lama-lama nunggu Bapak, dan amplop itu saya taruh dalam mushaf Al-Quran itu. Kalau Bapak membaca Quran, yakin pasti nggak akan nyari-nyari amplop itu. Berarti tandanya Bapak nggak membaca Quran selama 1 bulan. Sang Bapak kemudian duduk bermangu-mangu. Silakan Bapak nanti cek Al-Quran. Wah, buru-buru dia pulang, sudah pucat pasien wajahnya. Karena apa? Sudah suudzon duluan kepada Ustadz. Masa Ustadz berbuat seperti itu kan? Nggak pernah ada kasus sampai Ustadz ngambil uang jamaah. Begitu dibuka lemarinya ternyata benar dibuka. Wah, alhamdulillah 5 juta masih utuh dengan amplop-amplopnya. Nah, ini namanya suudzon dikedepankan. Buru-buru buruk sangka sebelum lihat
sebelum tabayun. Itu selama 1 bulan dia hilang tuh pahalanya udah. Buruk sangka terus, ini ustadz pasti yang nyuri, pasti ustadz yang nyuri, nggak mungkin. Mau tiba-tiba amplop nggak ada, gitu kan? Nah, hati-hati ya dok. Makanya tidak boleh kita buruk sangka sebelum kita tabayun kepada seseorang yang mungkin kita tidak tahu, ternyata dia malah justru menolong kita, menyelamatkan kita. Coba kalau ditaruh di situ saja, di meja, ada pembantu, ada anak-anak kecil, ya. Jangankan anak-anak, kadang-kadang ya yang main tetangga kanan kiri, demi menyelamatkan ustadz ambil tindakan yang tepat. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, qala berfirman Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah, innal ladina yuhibbuna an tashi'al fahisha fil ladina amanu lahum adabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Surat apa Fahrul? Surat An-Nur ayat berapa? 19. Inna sesungguhnya alladina orang-orang yang yuhibbuna suka an yaitu tasyi'a menyebarkan, menyiarkan, apalagi menyebarkan, menyiarkan, apa yang sama lah ya. Al-fahishatu keburukan, al-fahishatu keburukan. Fahisyah itu identik dengan keburukan atau dosa yang dilakukan yang berkaitan dengan individu. Kalau kemungkaran itu berkaitan dengan masyarakat sosial. Fahisyah biasa itu ya pacaran, perzinaan, itu fahisyah. Ya. Karena banyak keburukan-keburukan yang disampaikan melalui ayat Allah, ada kemungkaran, ya, ada fahisyah, ada qabihah dan seterusnya. Fil ladina, fi pada alladina orang-orang yang amanu beriman. Lahum bagi mereka adzabun siksa alimun yang pedih. Lihat ya Allah, kalau kita suka menyebarkan aib keburukan saudara kita, apalagi saudara seiman, maka kita siap-siap mendapatkan azab atau siksa yang amat pedih. Kapan itu? Fit dunia, di dunia. Gimana caranya azab itu, murka itu, siksa itu? Mungkin Allah akan berikan sesuatu yang sama seperti yang dia siar-siarkan. Akhirnya dia Jabal mungkin ya, atau Tolib yang terus setiap hari men-share kepala Musa, ya, di-share ke teman-temannya. Boleh jadi suatu saat Tolib yang selalu menuduh, yang menyiarkan, yang mengumbar, yang menyebar aib itu, Tolib pun ternyata melakukan hal yang sama. Ketahuan tiba-tiba seminggu yang lalu Musa melakukan itu, ya, karena doa Musa mungkin diijabah karena disakiti, didolimi, itu kan, disiarkan teman-temannya. Akhirnya oh nanti juga kamu juga akan dapat hukuman yang sama. Ternyata tidak hanya manusia, malaikat pun mendoakan, ya. Maka terjadi di Tolib juga sama. Wah, Tolib ketahuan sama siapa itu? Sama Nisa. Nisa kecil, mana Nisa kecil, digundul juga yang sama. Subhanallah. Nah, ketika Nisa ya sudah ketahuan begitu, temannya terus kepacaran ya Pak, terus sampai gak ada habis-habisnya. Ya tidak hanya untuk kalangan teman, tapi terus dibicarakan, disiarkan. Itu teman itu akan mendapatkan hukuman yang sama sebelum dia mengakui taubatnya, minta maaf kepada orang yang disakitinya. Paham dok? Paham dok? Inilah akhlak terpenting dalam hidup kita, supaya apa? Utuh amal kita, tidak mendapatkan siksa dari Allah, tidak mendapatkan kebencian, dan tidak akan mendapatkan sesuatu yang terjadi kepada orang yang kita bicarakan keburukannya. Dan itu banyak terjadi dong, benar. Suatu saat dulu di pesantren itu ada seorang, mohon maaf, ini kan penyakit pesantren kadang-kadang ada memang. Seorang dia ketahuan ngambil uang kas
ya, kas pesantren gitu. Kemudian orang itu ditakzir oleh kiai, dibutak kepalanya, kemudian suruh membaca istighfar, tasbih keliling, ya, untuk sebagai taubat. Setelah itu kemudian kembalikan uang kas pesantren, ya, sekian, nggak banyak nilainya ya, tapi menjadi sumber memang malapetaka kalau itu sudah terjadi kepada anak santri ngaji tapi ternyata tidak mengamalkan apa yang dia bisa. Nah, ada salah seorang santri yang terus dia membicarakan, padahal yang lain sudah tutup aib ini, tapi santri ini terus setiap ketemu maling ya, ketemu lagi maling ya, sampai dia bicarakan kepada teman-temannya. Suatu saat ternyata apa yang terjadi? Dia puas dengan membicarakan aib saudaranya. Suatu saat ternyata Allah uji juga anak ini yang membicarakan keburukan itu nyuri juga, ya kan? Karena dia sudah membicarakan, mengumbar aib, bukan menutupi. Apalagi santri itu sudah tobat, kok masih dibicarakan? Nah, ini akan adab, akan menimpa kepadanya fit dunia, di dunia dulu, belum di akhiratin. Hati-hati makanya ya, bisa melakukan hal yang sama seperti yang kita umbar keburukan sahabat-sahabat yang pernah melakukan suatu hal itu. Karena apa? Sudah dapat sanksi kan? Dari ustadznya sudah, dari temannya semua, masa masih disebarkan? Baik. Wal akhirati, tidak hanya di dunia tapi wal akhirati, dan adab di akhirat. Wallahu, dan Allah, ya'lamu, mengetahui, wa antum, wadan, antum, kalian semua, la ta'lamun, tidak mengetahui. La ta'lamun, tidak mengetahui. Kecuali begini dok, ini datang semua ini anak putri. Aindah nggak ada? Aindah belum sini. Zulfa ada, Tifla ada, ya nggak ada. Siapa ini? Ismi. Nurul pulang ya. Kecuali kita boleh mengungkap keburukan aib saudara kita kalau memang itu tujuannya untuk disidangkan dalam kasus memang dia melakukan sesuatu dan kita tahu aib keburukan itu. Paham maksudnya? Contoh tadi kan, misalnya Musa pacaran, sementara pengurus bagian keamanan Zainuri nggak tahu, hanya laporan saja dari ini. Siapa? Maka dipanggil orang itu. Maka nggak boleh kemudian menyembunyikan. Nggak kok, kata Abi kemarin dalam akhlak itu kita nggak boleh menyingkap keburukan orang lain. Jadi saya nggak bisa, mohon maaf, nggak bisa menceritakan. Mohon maaf, nggak bisa. Nah, itu namanya sesuatu yang tidak tepat sasaran dalam menyampaikan sesuatu sebagai saksi atas kesalahan seorang karena untuk kasus persidangan. Kemudian ditutupi, kapan nanti terungkapnya orang yang melakukan kejahatan itu? Kalau kemudian malah justru, wah gimana nanti kalau saya dapat dosa? Malah enggak dosa, malah dia justru menolong, membantu supaya apa? Tidak ada suatu perbuatan terulang lagi, karena mungkin dengan hukuman itu, dengan persaksian kita ada efek jera bagi pelaku kesalahan itu. Paham dong? Atau yang kedua, pernikahan, mau nikah misalnya, ya, misalnya Dila mau nikah sama Septi, misalnya Septi minta tahu sama Faiz. Dila juga gitu, yang deket Septi itu dengan siapa? Dengan Reva misalnya. Ya, tahu nggak apa-apa, sampaikan. Kalau Reva tahu bagaimana karakter Septi, kemudian Septi juga tanya kepada Faiz, gimana sih Dilah di rumah? Begini, orangnya baik. Orang kalau malam tahajud malah sampai 15 rakaat. Ya. Tapi itu sayang misalnya. Ya, itu sampaikan juga keburukannya. Sayang. Kenapa? Dia merokok. Gitu kan? Gimana, kira-kira siap nggak adik ketika jadi suaminya nanti makan asap rokok setiap hari?
Ya, udah tobat, udah nggak ngerokok lagi. Kalau ngerokok lagi nanti pokoknya nggak boleh makan di sini kecuali rokok habisin. Yang siapa yang masih rokok coba di sini? Abi hipnotis, insya Allah rokok jadi asam, rasanya jadi racun, jadi rasa apa yang apa? Itu salah satu cara hipnotis, itu ternyata bisa jadi hipnoterapi. Yang ahli rokok ya insya Allah rokok itu akan menjadi suatu hal yang amat sangat apa namanya busuk di mulutnya sehingga muntah, insya Allah. Ya, Abi pernah belajar itu. Kemarin sudah kita praktekkan kan? Udah, begini sudah ya. Terus yang kedua apa kemarin? Hipnotisnya. Ini sama apa ya? Oh, tangan ya. Ada yang panjang kan kemarin? Sekarang praktekin lagi. Ya, Ndek. Satu lagi. Coba tangan kita ada dua. Ada berapa ini tangan kita? Ada dua. Coba angkat begini, Ndek. Perhatiin. Lihat aja tangan kanan, tangan kiri. Sudah? Ayo diangkat, Ndek. Yang putaran nanti, putri dulu. Putri dulu. Lurus ya, lurus. Tangannya lurus semuanya. Kemudian yang kanan ngegas. Nah, itu cara naik motor begitu. Nah, sudah kena hipnotis namanya. Ayo, belum selesai. Ayo angkat. Angkat. Oke. Sudah? Siap. Apa yang Abi sampaikan harus ikuti. Ya, apa yang Abi sampaikan ikuti, nggak ada penolakan. Siap, baik. Sekarang bayangkan, sekarang tutup mata, nggak ada yang lirik ke temannya. Tutup mata, ayo matanya ditutup. Ini uji coba hipnoterapi. Tutup mata. Lalu kok ada yang ngelirik, ada yang masih gini. Ayo mata, konsentrasi, ulang, tutup matanya. Nggak ada yang lirik kanan kiri. Anak kok masih melek? Viva, ayo tutup semuanya. Nggak ada yang melek. Bayangkan dan rasakan tangan anak-anakku yang kanan Abi kasih ember dan diikat dengan tali, kemudian Abi kasih batu satu. Bayangkan kasih batu yang kanan, tangan kanan Abi kasih batu satu, kemudian Abi tambah batu lagi di dalam ember itu. Bayangkan dan rasakan tangan kanan, kemudian Abi kasih batu lagi, batu tiga, kemudian yang kiri Abi kasih balon, tangan kiri Abi kasih balon, sehingga tangan kiri terbawa melayang-layang ke atas, tangan kanan semakin berat karena Abi kasih beban batu. Kasih batu, Abi kasih tambah batu lagi, satu lagi. Sekarang coba lihat, mata dibuka dan lihat tangan masing-masing. Iya. Ada yang kanan ke bawah, nah, tangan ke bawah kan? Nah, seperti itu. Itu diantaranya. Merasakan tambah berat. Ya, nanti anak-anak bisa. Berarti yang nggak merasakan, dia nggak bisa ya konsentrasi dalam suasana. Ya, ini diantaranya kekuatan hipnoterapi seperti itu. Ya, Dek, berat kan, Dek? Kan, nah berat. Nanti ceritakan, ya. Tapi nggak semua, nanti jangan praktekkan di sana. Harus pakai ilmu. Seperti itu, ya. Nanti anak putra beda. Nanti anak putra maju ke depan. Nanti tak suruh ngitung angka 1 sampai 5. Angka 4 Abi ilangi. Jadi ngitungnya 1 2 3 5. 1 2 3 5. 1 2 3 5. Karena 4 itu hilang dalam pikiran. Ya, nanti siapa yang maju? Baik, itu seperti itu, Dek. Jadi mudah nanti mengungkap. Ya, misalnya tadi malam kamu kemana Musa, nggak bisa akan bohong. Karena apa? Di bawah alam sadar. Oh, tadi malam saya ke tukang bakso. Setelah itu nanti saya pergi ke warung rokok, merokok habis 3 batang. Nah, itu nanti akan ada cerita seperti itu. Ya, itu belajar itu
ya apapun dipelajari selama untuk kebaikan, bukan untuk hipnotis orang yang tadinya dia nggak punya uang pingin punya uang dengan cara seperti itu. Pisau tahu dok, pisau itu bisa menjadi baik kalau di tangan ibu-ibu dapur. Pisau itu akan menjadi sangat bahaya kalau ada di tangan penjahat. Seperti itulah hipnotis sebenarnya. Ya, seperti itu hipnotis seperti itu. Kalau di tangan orang baik untuk hipnoterapi, dia males, dia susah baca Quran, tapi kita kembangkan. Karena apa? Bawah alam sadar kita itu ada 88%. Sementara dalam keadaan sadar beta itu cuma 12%. Jadi kita menggali yang 88%. Makanya umur 0 sampai 6 tahun itu dia pernah mengalami sesuatu peristiwa apapun sampai umur 80 tahun tidak akan ingat. Anak kecil itu. Ya, makanya hati-hati anak kecil itu. Dia akan ingat terus itu. Pernah ditipu mungkin ibunya dulu pergi, dia ngomong katanya mau suntik, ya, tapi ternyata dia ke pasar. Dia akan ingat itu sampai 90 tahun dia akan ingat. Oh, ibu dulu. Akhirnya apa? Dia lakukan itu kepada anaknya lagi. Ini hati-hati, nggak akan bisa terlupakan. Ya, bahkan kadang-kadang kita pergi ke satu tempat tiba-tiba ingat ini kapan ya, di mana ya, ada kan begitu? Nah itulah alam pikiran bawah alam sadar kita yang mengingatkan kembali. Itu bisa terjadi, ya. Dan itu nggak pernah dusta. Nanti ada yang bawa bandulan atau apa, anting tali. Edi nanti nyari benang, dikasih apa? Kasih batu ya. Siapin sekarang. Nanti anak putra praktek menguji kejujuran seseorang. Lihat, ya. Dan itu kodenya yang tahu Abi. Nanti larinya ke depan itu apa, lari ke belakang itu apa, lari ke samping itu bagaimana. Kodenya yang tahu hanya Abi. Dan batu itu akan digerakkan dengan pikiran kita. Pikiran bawah di bawah alam sadar. Nah, alam bawah sadar nggak bisa dibohongin. Ya, misalnya nanti tesnya adalah tahajud. Ya, nanti batu itu akan digerakkan dengan alam bawah sadar kita. Bukan kita merekayasa, itu akan bisa terjadi. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Handi maujung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan an dari Ibnu Umar radhiyallahu an qala Soida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Soida naik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar, di atas mimbar. Fanada famaka nada bi'a'la sautihi, famaka nada berseru, bi'a'la bi dengan a'la sekeras setinggi apa sekencang, sautihi dengan suara Rasulullah di atas mimbar. Fanada bi'ala, jarang Rasulullah ketika saat menyampaikan khutbah, menyampaikan tarbiyahnya, menyampaikan nasihatnya dengan suara sekencang itu. Namun di khutbah-khutbah yang biasa Rasulullah memang sahabat menyampaikan seperti orang yang benar-benar marah ketika saat menyampaikan, karena dengan ketegasannya. Makanya nggak boleh ketika saat khutbah itu pelengak-pelinguk seperti kita khutbah atau menyampaikan tausiah di luar
khutbah Mas Ali. Jadi beda. Jadi ada ketegasan, sigap, keras, suaranya lantang, dan tidak boleh ada peluang untuk kalimat seperti bertanya. Contoh misalnya, betul hadirin, pas khutbah betul hadirin. Sidang Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita puasa, berarti salah satu yang membatalkan puasa apa? Nah, itu nggak boleh. Apa? Nah, itu nanti dijawab semua gimana itu? Ya, maka nggak ada ya kalimat-kalimat itu atau unsur yang bisa menjadikan sesuatu yang dibicarakan itu jamaah tertawa. Nggak boleh di khutbah. Ya, kalau di pernikahan boleh, nggak masalah. Ya, atau sudah ditaliin benda, nah sini siapin. Nanti tes malam ini. Malam ini, pagi ini, malam tahajud. Ya nanti yang menjawab bukan ucapan kalian. Inilah dalam Al-Quran disebutkan, al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Dalam Al-Quran ada ini, pengetesan ini ada. Tidak mulutnya yang bicara, tapi nah, ini juga bisa kita terapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah larinya kemana terserah batu itu, nah. Mau kanan mau ke kiri, tapi anak-anak nggak tahu kodenya. Yang tahu kodenya hanya Abi. Nah, kode ke maju mundur itu apa, kanan kiri itu apa, muter arah jam itu apa, ada semuanya. Dan itu digerakkan oleh otak kita, otak alam bawah sadar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan suara sekeras, maka nada berseru siapa Rasulullah dengan a'la, sekencang sekeras sautihi, suaranya. Ya ma'syara man aslama bilisani, ya ma'syara, ya wahai ma'syara sabab, ma'syaral hadirin. Apa ma'syara artinya? Tadinya itu gerombolan, ma'syara itu rombongan, kumpulan. Ya. Ma'syara wahai ma'syaraman. Apa? Sekumpulan, man seorang, man orang aslama yang telah masuk Islam. Bilisanihi dengan ucapannya, bilisani dengan lisannya. Ya ma'syaras sabab, wahai kumpulan anak-anak muda, manistata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Nah, itu sering hadisnya kita dengar. Hai kalian umat yang mengaku dirinya Islam, sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat, kata Rasulullah. Walam yufdi al iman ila qalbi. Dan lam belum. Yufdi memasukkan, atau yufdi menancapkan al imanu iman ila ke atau pada qalbihi hatinya. Ada orangnya Islam hanya sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat, tapi iman belum merasuk dalam dirinya, belum merasuk dalam hatinya. La tu'du, la jangan, tu'du kalian semuanya menyakiti, la jangan, tu'du kalian semua menyakiti al muslimina orang-orang yang Islam, al muslimina orang-orang muslim. Jangan menyakiti kepada orang-orang muslim. Termasuk di dalam hadis yang lain apa? Al muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam mengaku orang Islam adalah orang yang selamat, orang yang aman, yaitu dari gangguan lisan dan tangannya. Kalau mengaku Islam tapi ternyata masih menyakiti saudaranya, berarti belum Islam dia. Mengaku orang Islam tapi masih suka ngantemin saudaranya. Dulu memang ada orang-orang yang punya karakter seperti itu. Kalau dia canda dengan temennya itu nggak bisa dengan lisan,
dengan pukulan, dengan tendangan. Dulu pernah kita punya santri yang kita keluarkan itu, jangankan dengan manusia, dengan mungke aja ditendang, dipukul sampai mungkenya mati. Itu santri kita, ya Allah, dia punya apa namanya, tongkat, kemana-mana di bawah. Tapi kalau bertengkar dengan temannya pasti tonjok tongkatnya. Nah itu nggak boleh, kita nggak boleh menyebutkan nama untuk menjaga kode etik jurnalistik yang penting yang pernah ada gitu kan. Salah satu santri yang punya karakter satu, hati-hati, nggak bisa kalau canda pasti pok, canda lagi pok, canda lagi pok, nggak bisa. Dengan ada yang nggak dengan tangan, dengan apa, dengan tangannya, tapi dengan lesan yang rocos terus, nggak habis-habis sampai temennya sudah tidur dia masih ngerocos, udah pules. Astagfirullahaladzim. Ada nggak dengan tangannya, nggak dengan mulutnya, tapi ditulis satu buku penuh dari mulai maghrib sampai subuh dia nulis. Ternyata aku baru tahu engkau seperti itu, Mbak. Saya kira engkau adalah orang baik. Ternyata yang selama ini aku kira, ternyata tidak semestinya engkau lakukan itu kepadaku. Apa kurangku? Oh, semuanya. Insyaallah nulis habis sisa sampai subuh. Ya Allah ya Rabbana, ya Rabbana. Kemudian kalau aku nanti mati, mudah-mudahan buku ini bisa tersebar luas sehingga tahu orang semua keburukanmu, Mbak. Ya Allah ya Rabbana. Ada kan begitu ya? Orang kecewa sedikit tulis. Orang putus cinta tulis. Putus cinta itu soal yang biasa. Ya, tulis semuanya. Ya Allah ya Rabbana. Ya, yuk. Al muslimun man salimal muslimuna bil lisanihi wa yadihi. Menjadi pegangan kita. Kita jangan mengaku orang Islam kalau selama ada orang yang masih tersakiti dengan ucapan atau perbuatan kita. Paham dok? Ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah dalam hadis yang panjang ini Rasul menyampaikan begitu. Engkau yang mengaku Islam, tapi Islammu belum sempurna kalau tidak memasukkan imanmu dalam hatimu. Apalah tu'udul muslimin, karena engkau belum bisa meninggalkan untuk tidak menyakiti saudaramu. La tu'dul muslimin, jangan sekali-kali engkau menyakiti orang beriman. Gimana ayatnya Fahrul? Ya ayyuhalladzina amanu. Ayo Al-Ahzab dari innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa'adalahum adaban, dan terusnya. Kemudian ada wala yu'dunal mu'minina wal mu'minati bi ghairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsmam mubina. Sungguhnya orang menyakiti Rasulullah, menyakiti orang-orang beriman, maka dia akan mendapatkan azab yang amat sangat pedih dan menghinakan. Nih, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi mohon maaf suami mukul istri, ini namanya KDRT. Ini lebih kejam lagi daripada dia menyakiti saudaranya. Karena apa? Pesan Rasulullah apa? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ya dok, makanya nanti dilihat diseleksi calon suaminya. Ya, apakah itu dia memang tukang mukul? Ya, ada begitu, sedikit-sedikit nggak ngomong. Kadang-kadang cuman piring melayang, cemprong, melayang. Hari Ahad piring, besok lagi gelas, cemprong, kena ini batuknya istrinya. Ya Allah, besok lagi apalagi mangkok, prong. Nah ini namanya apa ya? Apa? Yang marah tapi tidak dengan apa? Tidak dengan apa? Dengan ucapannya, tapi marah dia melampiaskan dengan tangannya. Ini lebih bahaya lagi. Tapi dengan tetangga baik, kan aneh kan? Tapi dengan suami galaknya luar biasa, dengan istri galak luar biasa. Nanti hati-hati, nyari suami yang lembut, yang amanah, yang sayang sama istrinya. Bang istrinya berapa? Kalau istrinya banyak ya sayangin semua, masa satu
disayangin gitu kan. Kalau istrinya banyak berarti sayang istrinya. Kalau istrinya satu berarti sayangi istrinya. Ya Allah ya Rabbana, ada begitu ya. Maka bisa kelihatan kan ya. Nah, kalau Dilah terus kemudian ada laporan dari siapa, dari Faiz, iya Dilah sepertinya pendiam orangnya tapi suka nendang. Nah itu jangan. Nendang apa bola lagi main itu ya. Kalau nggak nendang gimana, mau dicekepin ya. Artinya ada, nggak apa-apa mengungkapkan sesuatu untuk kebaikan, tapi juga sering menjadi mak comblang begitu ya. Artinya menyampaikan apa adanya. Kemarin Saiful sama siapa, Ika santri kita ya, tak sampein Kak Ika, Saiful tuh orangnya seperti ini ya. Silahkan diterima, silahkan enggak, silahkan. Ada baik, negatif, dan positif. Pasti setiap kita ada, di balik kesempurnaan ada kekurangan. Saiful juga tak sampein Ika seperti ini orangnya, punya kelebihan, punya kekurangan. Tapi ada, jangan sampai kelebihan berat badan. Itu aja. Akhirnya apa? Kalau cocok silahkan lanjut, kalau nggak cocok ta'aruf. Selama tidak ada pertemuan yang terselubung di belakang layar, nggak boleh. Silahkan duduk, habis saksiin gitu, ta'aruf sebentar. Nggak ada namanya pacaran. Pacaran setelah nikah. Mau dibawa ke angkasa silahkan, bawa ke dasar laut monggo, dibawa di bawah-bawah rumputan silahkan, di satu sarung berdua silahkan, monggo, halalan thayyibah, malah lebih halal lagi itu. Makanya ya Allah ya Rabbana ya Rabbana, pokoknya nggak ada pacaran dalam Islam. Kan ada kan judul pacaran Islami, pacaran kok Islami. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'ayyiruhum, wa dan la jangan, tu'ayyiruhum menjelek, apalagi memburuk-burukan, menjelek-jelekan, hum kepada mereka. Wadanlah jangan tattabi'u, apa tadi tattabi'un di awal, berusaha menyingkap, menyelidiki. Nah, awalnya itu tatabi itu mengikuti, masa mengikuti ya kan, disesuaikan dengan kalimat. Wala tatabi'u, dan tidak boleh, jangan, wadan la jangan tatabi'u, berusaha menyingkap atau membuka-buka auratihim, aib mereka. Famaka innahu, sungguhnya menyingkap-nyingkap terus kemudian menyakiti saudaranya, man tattaba'a aurata akhihi al-muslim, karena sungguhnya perbuatan itu adalah man, seseorang tattaba'a, yang menyelidiki atau yang menyingkap, aurata, aib, akhihi, saudaranya, al-muslimi, yang muslim, al-muslimi, yang muslim. Man barang siapa, tattaba, yang menyelidiki atau yang mencela, yang berusaha untuk mengumbar aurata, aurat atau keburukan akhi saudaranya al-muslim, yang muslim. Tattaba Allah, maka tattaba, maka jawabnya man, tattaba, maka Allah akan mengungkap atau menyingkap, tattaba, maka akan menyingkap Allahu Allah, auratahu, keburukannya atau aibnya, tattaba, maka Allah akan menyingkap Allahu Allah auratahu, keburukannya. Wa dan man barang siapa, tattaba, telah menyingkap Allahu Allah auratahu, keburukannya atau aibnya, yafdhah,
yafdoh, maka Allah akan menyingkap, mengungkap hu kepadanya, wa dan lau walaupun, fi pada, jauh fi, jauh fi rohlih, walaupun ada dalam rohlihi, rumahnya, ya, walaupun berusaha berupa menutupi aib itu, tidak dia sembunyi, walaupun di kolong apa, kolong meja, kolong jembatan, dengan segala cara dia menghilangkan jejak. Tapi kalau Allah sudah membuka aibnya, akan tersiar di mana-mana. Bisa seperti itu terjadi? Gendok bisa? Bisa, walaupun dia sudah menghilangkan jejak rekam kehidupannya. Mungkin dia kemudian hijrah kemana, ke Singapura, tapi sementara dia terus masih mengungkapkannya lewat media yang dia miliki, lalu Allah akan buka. Tidak di sini, maka Allah buat permalukan di sana. Itu pasti akan terjadi, ya. Jam 8 ya, baik.